Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang dasar konstruksi bangunan gedung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan bangunan gedung. Nah, yang akan kita bahas itu tentang program kerja, pemeliharaan, dan perawatan gedung. Jadi program kerja dan pemeliharaan perawatan gedung itu merupakan suatu rencana operasional yang bertujuan untuk memelihara kondisi fisik dan fungsional gedung beserta fasilitas di dalamnya. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa bangunan dan seluruh komponennya beroperasi dengan sempurna, aman, dan efisien selama jangka waktu tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung antara lain mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan manajemen. Program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus dari gedung yang bersangkutan. Dengan merancang dan melaksanakan program ini dengan baik, gedung dapat dipertahankan dalam kondisi yang optimal dan memenuhi standar keamanan serta kenyamanan bagi penghuninya. Selanjutnya ada jenis-jenis program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung. Nah, terdapat beberapa program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung tergantung pada kebutuhan dan karakteristik khusus dari gedung itu sendiri. Nah, jadi jenis tiap program kerja diintegrasi ke dalam rencana pemeliharaan dan perawatan yang komprehensif, sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas gedung. Pemilihan jenis program kerja tertentu bergantung pada jenis fasilitas, ukuran gedung, dan penggunaan ruangannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis program kerja dan pemeliharaan perawatan gedung. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis program kerja, pemeliharaan dan perawatan gedung. Pemilihan jenis program kerja tertentu bergantung pada jenis fasilitas, ukuran gedung, dan penggunaan ruangannya. Yang pertama ada pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin dalam program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung merujuk pada serangkaian kegiatan terjadwal dan berkala yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kondisi umum gedung serta fasilitas di dalamnya. Tujuan utama dari pemeliharaan rutin adalah mencegah kerusakan awal, mempertahankan tampilan fisik yang baik, dan memastikan bahwa gedung tetap beroperasi secara efisien. Pemeliharaan rutin ini biasanya dijadwalkan secara teratur, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada jenis kegiatan dan kebutuhan gedung. Pemeliharaan rutin yang baik dapat mencegah akumulasi kerusakan kecil menjadi masalah besar dan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi penghuni atau pengguna gedung. Yang kedua ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah serangkaian kegiatan terjadwal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada sistem perawatan dan struktur gedung. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur pakai dan meningkatkan kinerja berbagai komponen gedung. Pemeliharaan preventif memerlukan perencanaan dan dokumentasi yang baik. Dengan menerapkan pemeliharaan preventif secara teratur, gedung dapat tetap beroperasi dengan efisien, menghindari kerusakan yang tidak terduga, dan mengurangi biaya perbaikan mendadak. Yang ketiga itu ada pemeliharaan sistem keamanan. Pemeliharaan sistem keamanan adalah aspek kritis untuk memastikan bahwa sistem keamanan seperti alarm, kebakaran, CCTV, dan sistem akses beroperasi opsional. Pemeliharaan optimal, Pemeliharaan sistem keamanan memiliki tujuan untuk mencegah kegagalan peralatan, memastikan kendala sistem, dan menjaga keamanan gedung serta penghuninya. Pemeliharaan sistem keamanan yang teratur dan efektif dapat memberikan kepercayaan bahwa gedung dilindungi dengan baik dan dapat merespon cepat terhadap potensi ancaman atau kejadian darurat. Yang keempat itu ada manajemen energi. Manajemen energi adalah upaya sistematis untuk mengelola dan mengoptimalkan konsumsi energi guna meningkatkan efisien dan mengurangi dampak lingkungan. Manajemen energi dapat membantu gedung untuk menjadi lebih berkelanjutan, ekonomis, dan ramah lingkungan.
Manajemen energi yang efektif dapat memberikan manfaat besar, termasuk pengurangan biaya operasional, pemeliharaan lingkungan yang lebih baik, dan peningkatan citra gedung sebagai bangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi, kesadaran pengguna, dan praktik terbaik, manajemen energi dapat menjadi elemen penting dalam pemeliharaan dan perawatan gedung yang berkelanjutan. Yang kelima itu ada pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, fungsionalitas, dan keamanan berbagai fasilitas di dalam dan di sekitar gedung. Hal ini termasuk segala sesuatu mulai dari lift hingga peralatan dapur, tangga berjalan yang optimal. Pemeliharaan fasilitas yang baik memberikan dampak positif bagi kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional gedung. Dengan merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas secara teratur, gedung dapat tetap dalam kondisi optimal dan memenuhi kebutuhan penghuni atau pengguna dengan baik. Baik, untuk yang keenam ada pemeliharaan lanskap. Pemeliharaan lanskap sendiri yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merawat dan meningkatkan kondisi area luar gedung, termasuk taman, halaman, dan fasilitas luar ruangan lainnya. Pemeliharaan lanskap sendiri tidak hanya mencakup keindahan estetika, tetapi juga aspek-aspek fungsional dan keberlanjutan. Pemeliharaan lanskap yang baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik, meningkatkan kualitas hidup penghuni gedung, dan memberikan kesan positif terhadap bangunan secara keseluruhan. Melalui perawatan yang terencana dan rutin, lanskap dapat tetap indah, sehat, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Untuk yang ketujuh, yaitu ada pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini adalah langkah kritis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan personel yang terlibat dalam aktivitas pemeliharaan dan perawatan. Jadi begitu. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tim pemeliharaan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien. Pelatihan dan pengembangan ini yang dilakukan secara struktur dan relevan dapat meningkatkan performa kompetensi tim pemeliharaan sehingga memastikan gedung tetap beroperasi dan efisien dan efektif. Untuk yang kedelapan yaitu terdapat pemantauan dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan evaluasi kerja ini sendiri yaitu suatu pendekatan sistematis atau mengukur, melacak, dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung. Tujuannya yaitu sebagai pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua aspek pemeliharaan dan perawatan berjalan sesuai dengan standar yang ada. Untuk yang ke-9 yaitu ada pemeliharaan kebutuhan hukum dan regulasi. Program sendiri dapat dilakukan program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung. Langkah kritis untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan dan perawatan gedung ini mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk melibatkan pemahaman dan penerapan regulasi hukum ini yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, lingkungan, dan ketentuan lainnya berlaku di wilayah tempat gedung tersebut yang berada. Dengan memelihara kebutuhan hukum dan regulasi secara efektif, gedung dapat menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan. Untuk yang selanjutnya, yang ke-10 terdapat pemeliharaan teknologi. Pemeliharaan teknologi ini dalam program kerja pemeliharaan dan perawatan mencakup upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja serta keamanan sistem teknologi yang terintegrasi dalam gedung. Dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus,
terus berlanjut, pemeliharaan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua perangkat dan sistem di dalam gedung tetap beroperasi secara optimal. Oke, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab berbagai pihak terlibat dalam program kerja pemeliharaan bangunan gedung. Melalui pemeliharaan teknologi yang baik, gedung dapat tetap menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan bagi penghuninya. Upaya ini juga membantu mencegah kerusakan atau kegagalan peralatan yang dapat mengakibatkan ganggu. Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab setiap pihak terlibat dalam program pemeliharaan dan perawatan gedung adalah langkah kunci untuk menciptakan kerjasama yang efektif dan memastikan bahwa seluruh aspek pemeliharaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Untuk peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam program kerjasama pemeliharaan bangunan gedung ada pemilik gedung. Pemilik gedung memainkan peran sentral dalam program kerja pemeliharaan dan perawatan gedung. Peran dan tanggung jawab pemilik gedung sangat penting untuk menjaga kondisi fisik, keamanan, dan kenyamanan bangunan sepanjang waktu. Pemilik gedung juga sebagai seorang yang menetapkan anggaran dan sumber daya dalam bangunan tersebut. Yang kedua ada pengelola gedung. Pengelola gedung memiliki peran dalam mengelola kegiatan sehari-hari dan operasional gedung, menjalankan rencana pemeliharaan dan perawatan sehari-hari, dan berkomunikasi dengan pemilik dan pengguna gedung. Tanggung jawab pengelola gedung menetapkan jadwal pemeliharaan rutin dan respon terhadap permintaan perbaikan dan mengelola kontrak dengan penyedia layanan pemeliharaan dan kontraktor. Untuk yang ketiga ada teknisi pemeliharaan. Teknisi pemeliharaan memiliki peran dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan, melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin pada peralatan, melaporkan masalah, dan memberikan saran perbaikan. Tanggung jawab teknisi pemeliharaan antara lain yaitu menjalankan tugas pemeliharaan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dan melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan teknis. Kemudian ada penghuni atau pengguna gedung. Pengguna gedung memiliki peran dalam menggunakan fasilitas gedung sesuai dengan aturan dan kebijakan, melaporkan masalah atau kebutuhan pemeliharaan kepada pengelola, berpartisipasi dalam program keamanan dan evakuasi. Tanggung jawab pengguna gedung antara lain yaitu mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk pemeliharaan dan keamanan, dan berpartisipasi dalam pelatihan atau pertemuan berkaitan dengan pemeliharaan dan keamanan. Selanjutnya ada penyedia layanan pemeliharaan dan kontraktor. Penyedia layanan pemeliharaan dan kontraktor memiliki peran dalam menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kontrak, mengelola proyek pemeliharaan khusus yang mungkin diperlukan, menyediakan laporan dan dokumentasi hasil pekerjaan. Tanggung jawab penyedia layanan pemeliharaan dan kontraktor adalah mematuhi kontrak dan persyaratan layanan yang telah disepakati, dan berkomunikasi dengan pengelola dan tim pemeliharaan mengenai jadwal dan proyek yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada inspektur atau konsultan pemeliharaan. Inspektur atau konsultan pemeliharaan memiliki peran dalam memberikan masukan dalam pengembangan rencana pemeliharaan jangka panjang, melakukan inspeksi berkala untuk menilai kondisi gedung, dan memberikan rekomendasi perbaikan atau pemeliharaan. Tanggung jawab inspektur atau konsultan pemeliharaan mengidentifikasi dan melaporkan masalah atau risiko potensial dan berkomunikasi secara efektif dengan pemilik dan pengelola. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa lebih memahami tentang materi bab 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.